Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Head Over Heels? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Setelah menyadari bahwa dirinya bisa melihat hantu, Gyonu jadi teringat akan kata-kata Sunga sebelumnya tentang bagaimana hantu menguasai tubuh manusia jika manusia itu mulai dapat melihat dan mendengar hantu. Meskipun begitu, Gyonu masih belum bisa memberitahu Sunga tentang hal ini. Namun saat Gyonu hendak mengikuti lomba, hantu-hantu itu terus menghantuinya, yang membuat Gyonu sulit untuk fokus. Pada saat yang sama, Sunga memberikan semangat kepada Gyonu dari bangku penonton. Hal ini membantu Gyonu untuk kembali fokus. Dia bahkan bisa memanah dengan baik. Tapi tiba-tiba, Sunga merasakan ada mantra jahat dari Yeonghwa yang ditunjukkan untuk Bongsu. Sunga langsung khawatir akan keselamatan Gyonu. Untungnya, Sunga punya mantranya sendiri untuk melawan Yeonghwa. Secara hari ini, Gyonu dan Sunga sudah menjadi jimat manusia untuk satu sama lain. Peperangan mantra antara Sunga serta Yeonghwa pun terjadi, dan Sunga berhasil memenangkan peperangan tersebut, walaupun kedua dukun itu mengalami efek samping akibat peperangan itu. Akhirnya, Gyonu memenangkan lomba panahan itu. Dia berfoto bersama dengan teman setimnya, Sunga serta Jiho. Mereka semua bergembira merayakan kemenangan Gyonu. Namun, Gyonu dan Sunga tidak ikut makan bersama tim. Itu karena Gyonu mau mendatangi kolumbarium neneknya. Sedangkan Sunga hendak bergegas pulang ke rumah karena tadi kan Sunga sempat terluka saat peperangan. Tapi baik Sunga serta Gyonu sama-sama saling menyimpan rahasia tentang apa yang mereka alami. Di kuil, Jenderal Dongchon akhirnya mengetahui kalau Yeonghwa mulai bertingkah lagi dengan membuat mantra jahat. Dongchon juga tahu kalau tadi Sunga dan Yeonghwa sempat berperang. Lalu bagaimana keduanya telah saling menyerang satu sama lain. Dongchon tentu murka dengan tindakan Yeonghwa, tapi Yeonghwa menolak untuk mengalah. Intinya si Yeonghwa kagak merasa bersalah udah membuat mantra jahat dan menyerang Sunga. Di kolumbarium, Gyonu menceritakan kemenangannya kepada abu neneknya. Pada saat yang sama, nenek buyut muncul di sana. Itu karena Gyonu memanggilnya. Gyonu ingin meminta bantuan kepada nenek buyut untuk menutup kembali matanya yang udah terbuka. Tapi sebelum itu, Gyonu menceritakan kalau tadi dia melihat pakaian Sunga bernoda hitam. Nenek buyut menjelaskan berarti energi Sunga sudah tercemar, dan Sunga akan mendapatkan hukuman dari para dewa. Mendengar itu, Gyonu mengkhawatirkan keselamatan Sunga. Maka karena itu, Gyonu mendesak agar nenek buyut membantu Sunga lebih dulu. Menurut Gyonu, keselamatan Sunga lebih penting ketimbang dirinya sendiri. Tapi masalahnya, mantra dari Yeonghwa itu nggak bisa dibatalkan. Sebagai gantinya, Bibi Buyut akan berdoa untuk Sunga dan Gyonu agar mereka berdua dapat perlindungan dari dewa pelindungnya Bibi Buyut. Kemudian, Bibi Buyut berpesan agar Gyonu menjauh dari hantu jahat dan jangan melihat atau meneteskan darah. Jika tidak, nasib Gyonu akan lebih buruk daripada kematian. Dia tidak akan hidup maupun mati. Bibi Buyut terus memperingatkan agar Gyonu ekstra berhati-hati untuk sementara ini. Sampai dewa pelindung dari Bibi Buyut berhasil menutup telinga dan mata Gyonu. Gyonu pun berjanji akan melakukan apa yang Bibi Buyut perintahkan. Namun dalam perjalanan pulang, Gyonu melihat bom yang sedang diikuti oleh hantu bundir. Awalnya, Gyonu mengikuti bom, tapi dia merenungkan kembali pesan dari Bibi Buyut. Dan setelah selesai merenung, Gyonu malahan kehilangan jejak bom. Sesampai di rumah, Master Bunga meminta Gyonu untuk merawat Sunga. Master Bunga mengklaim kalau Sunga akan segera menderita kesakitan. Tapi sebagai dukun, Sunga harus melewati hal ini. Jadi malam itu, Gyonu hanya terus berjaga-jaga di sisi Sunga. Namun keesokan paginya, Dongchon kaget setelah melihat Sunga dan Gyonu tidur sembari berpelukan. Langsunglah Dongchon menendang Gyonu hingga ke bulan. Saat di sekolah, guru memberikan tugas kepada semua murid untuk menuliskan mimpi mereka. Ketika itu, Sunga melihat apa yang Bongsu tuliskan. Ternyata mimpi Bongsu adalah menjadi dewasa. Setelah itu, Sunga melihat bom yang sedang diikuti oleh hantu bundir. Dia mengajak Gyonu pergi bersamanya untuk mencari bom. Tapi Gyonu segera menyadari kalau Sunga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sunga mengalami demam. Sepertinya hukuman Sunga mulai terjadi. Sementara itu, Yeonghwa teringat kembali akan ucapan Sunga, di mana Sunga melihat Yeonghwa membawa sebuah kotak kayu di punggungnya yang diikat oleh kain putih. Setelah menyadari kalau itu adalah peti mati, Yeonghwa pun jadi ketakutan. Sedangkan Dongchon, dia mencoba menyalakan dua lilin di hadapan dewa pelindungnya. Satu lilin untuk Yeonghwa, satu lilin untuk Sunga. Namun hanya satu lilin aja yang hidup, sehingga Dongchon menyadari bahwa ia hanya bisa menyelamatkan antara Yeonghwa atau Sunga. Pada saat yang sama, Yeonghwa segera mengkonfrontasi Dongchon karena tidak memberitahu Yeonghwa tentang peti mati itu. Yeonghwa mulai mengamuk gak karuan. Beneran kayak orang gila dah si Yeonghwa. Dia tuh sungguh merasakan kepedihan karena telah kehilangan bayinya. Apalagi saat mengetahui kenyataan kalau peti mati bayinya masih ada di punggungnya. Itu berarti bayi Yeonghwa yang sudah meninggal belum menyeberang ke alam baka. Master Bunga dan asisten yang mendengar keributan ini pun segera menghentikan Yeonghwa, mencoba untuk menenangkannya. Setelah keadaan tenang, Dongchon menjelaskan bahwa peti mati yang ada di punggung Yeonghwa adalah hukuman dari surga atas perbuatan jahat yang selama ini telah Yeonghwa lakukan. Mendengar hal ini, Yeonghwa berjanji akan mengutuk
Dongchon sampai akhir hayatnya. Aduh Yomhwa, kamu kok nggak ada tobatnya ya? Kembali ke sekolah. Saat itu, para murid sedang dalam pelajaran memasak. Meskipun Sunga sakit, dia berusaha menguatkan dirinya untuk tetap bersekolah. Coba ya semua murid kayak gini. Saat itu, Jin-ung tiba-tiba aja menangisi Doyon. Ternyata Jin-ung berpikir kalau Doyon adalah reinkarnasi dari anjingnya dong. Buset deh, ini si Jin-ung ada-ada aja ya. Jin-ung bahkan mengakui di depan semua orang kalau dirinya mencintai dan sangat menyayangi Doyon. Aduh ampun. Setelah selesai pelajaran memasak, Bom mengambil pisau. Dia menyembunyikannya di seragamnya lalu pergi ke toilet pria. Sementara Gyeonu serta Sunga mengikutinya dari belakang. Mereka juga masuk ke dalam toilet pria untuk menghentikan Bom. Bom membundir soalnya dia nggak tahan terlibat kembali dengan para pembuli dari sekolah lamanya. Dalam proses menghentikan tindakan Bom, Gyeonu malahan nggak sengaja melukai dirinya sendiri. Pisau yang dibawa Bom melukainya. Hal ini membuat Gyeonu mengeluarkan cairan merah. Keadaan langsung menjadi tak terkendali, dan Gyeonu pun segera dirawat di UKS. Namun Bongsu ternyata sudah mengambil alih tubuh Gyeonu. Tapi Bongsu tidak memberitahu Sunga tentang hal ini. Keduanya lalu pulang bersama. Dilihat dari tingkah laku Bongsu, sepertinya memang benar kalau Bongsu menyukai Sunga. Kemudian saat keduanya kembali ke rumah, Bongsu terus merawat Sunga yang sedang jatuh sakit. Malam itu, Sunga akhirnya kembali pulih. Dia langsung memaksa Gyeonu latihan memanah. Sunga masih belum tahu nih kalau Bongsu lah yang ada di depannya. Setelah selesai latihan memanah, Sunga menyadari kalau orang yang di depannya adalah Bongsu. Sunga memanggil 3 kali nama Bongsu, dan Bongsu menjawabnya sembari menyangkal kalau dirinya adalah Bongsu. Sunga lalu bertanya apa yang terjadi kepada Gyeonu. Akhirnya, Bongsu mengakui bahwa ia telah melahap Gyeonu dong. Terungkaplah kalau semua ini adalah bagian dari rencana Bongsu yang ia rancang bersama Yomhwa. Dari Yomhwa, Bongsu mengetahui jika Gyeonu mengeluarkan darah, maka Bongsu bisa mengambil alih tubuh Gyeonu. Sementara itu, Yomhwa membuat Master Bunga mabuk lalu mencuri jimatnya. Setelah itu, Yomhwa diam-diam menyelinap ke kamar Sunga dan mengobrak-abrik barang-barang Sunga untuk mencari cincin perak. Namun Bongsu memergokinya dan mengkonfrontasinya. Yomhwa tidak menjawab apapun lalu pergi keluar begitu aja, meninggalkan Bongsu yang penasaran dengan rencananya. Tapi ternyata Jenderal Dongchon mengawasi tindakan Yomhwa itu. Keesokan harinya, Yomhwa pergi ke toko perdukunan untuk membeli sebuah palu gitu. Sedangkan Bongsu, dia menjelaskan kepada Dongchon tentang bagaimana dia udah mengambil alih tubuh Gyeonu. Tapi Bongsu ternyata nggak mau jadi roh jahat, yang berarti Bongsu ada di pihak Dongchon, bukan Yomhwa. Dongchon juga mengetahui kalau kemarin malam Yomhwa mencari cincin perak milik Bongsu. Ini cincin yang ada di rumah hantu itu loh ya sahabat nonton. Dongchon memberitahu Sunga, dengan memiliki cincin perak yang adalah benda milik Bongsu, maka Yomhwa bisa memanggil malaikat maut. Nah, malaikat maut ini bisa mengirim Gyeonu ke alam baka. Tak ada pilihan lain, Dongchon meminta Sunga untuk melindungi Bongsu. Dengan begitu, Gyeonu juga selamat. Dongchon juga mengatakan bahwa Bongsu ingin hidup sebagai manusia untuk tinggal di sisi Sunga. Itu adalah seruan cinta. Dongchon mendorong Sunga untuk melihat dari sisi Bongsu juga. Apalagi tugas dukun adalah menghibur roh. Sunga menanggapi nasihat Dongchon dengan serius dan bersikap baik kepada Bongsu malam itu. Meskipun ya masih dalam proses ya, Sunga mengakui kalau dia akan menjaga Bongsu agar nggak merasa kesepian. Karena dengan Sunga bersikap baik kepada Bongsu, dia bisa menyelamatkan Gyeonu. Bongsu pun senang dengan niat Sunga itu. Keesokan paginya di sekolah, Sunga memberitahu Jiho kalau tubuh Gyeonu sudah diambil alih oleh Bongsu. Sunga mengatakan sekarang fokusnya adalah untuk menghibur Bongsu sampai dia puas, agar Bongsu mau meninggalkan tubuh Gyeonu dan pergi ke alam baka. Malam harinya saat Bongsu berjalan pulang, dia melihat Bom dan Jusung digebukin sama pembuli dari sekolah lama Bom. Bongsu yang kebetulan tadi bertemu dengan Jinung, The Gang langsung menghadapi para pembuli itu. Akhirnya para pembuli itu pun pergi. Sedangkan Bongsu dan lainnya jadi memiliki momen hangat bersama, menyadari bahwa persahabatan itu memang anugerah. Keesokan paginya, Sunga melihat Bongsu dengan energi positif bermain bersama teman-teman prianya. Saat itu, Sunga mendengar kalau para gadis di kelasnya mulai ngomongin betapa menariknya Gyeonu sekarang. Para gadis itu tentu nggak mengetahui kalau Bongsula yang sedang ada di dalam tubuh Gyeonu. Yang berarti, para gadis itu lebih menyukai perilaku Bongsu daripada Gyeonu. Soalnya Bongsu tuh kayak lebih terbuka kan daripada Gyeonu. Malam harinya, Sunga curhat dengan perasaan pedih kepada Master Bunga tentang keadaan Gyeonu ini. Sunga jadi merasa terbebani karena tidak ada yang tahu bahwa Gyeonu sebenarnya bukan Gyeonu, dan meratapi apa yang akan terjadi jika Gyeonu benar-benar lenyap. Namun Master Bunga mengingatkannya tentang jam kerbau, menyarankan agar Sunga memanfaatkan waktu itu untuk berbicara dengan Gyeonu. Ide Master Bunga berhasil. Sunga akhirnya bisa berbicara dengan Gyeonu malam itu. Gyeonu menceritakan kalau dia seperti berada di pegunungan lalu melihat 2 orang prajurit muda. Sunga meminta Gyeonu untuk berbicara dengan para prajurit itu dan berteman dengan mereka.
karena salah satu dari dua prajurit itu pasti adalah Bongsu. Sementara itu, Yomwa melanjutkan jalan jahatnya dan akhirnya mengetahui kalau cincin perak yang dicarinya ada pada Bongsu. Malam itu, Yomwa menelepon Master Bunga yang memarahinya karena telah mencuri jimatnya. Tapi secara nggak sengaja, Master Bunga menceritakan tentang sungai yang memanggil Rogyonu pada jam kerbau. Keesokan paginya, sekolah riuh setelah Bongsu mengaku di depan sungai dan semua murid bahwa ia ingin mencium sungai. Jiho tidak senang dengan perbuatan Bongsu yang kayak gitu. Jadi malam itu, Jiho mengikutinya, lalu memergoki Bongsu menemui Yomwa. Dalam pertemuan itu, Yomwa memberitahu Bongsu bahwa Gyonu bisa muncul saat jam kerbau dan mengingatkannya bahwa Bongsu adalah roh jahat, bukan manusia seperti yang ia pura-purakan. Setelah dimanipulasi oleh Yomwa, Bongsu pun pergi dengan gusar. Malam itu, Bongsu memutuskan untuk menguji teori Yomwa dan berpura-pura menjadi Gyonu selama jam kerbau dengan memegang jimat pemberian Yomwa. Dan benar aja, Sunga melakukan ritual lagi malam itu untuk memanggil Gyonu. Masih sayangnya Sunga kepada Gyonu langsung membuat Bongsu sedih. Terlebih lagi ketika Sunga juga membocorkan rencananya, di mana dia menyuruh Gyonu berteman dengan para prajurit itu untuk mengantarkan Bongsu menyeberang. Karena patah hati yang begitu dalam, Bongsu pun menunjukkan dirinya kepada Sunga. Hal ini membuat Sunga kebingungan. Keesokan harinya, Bongsu mengajak Sunga ke batu peringatan prajurit pelajar. Jiho juga ada di sana bersama dengan mereka. Bongsu lalu menceritakan kalau di antara kedua prajurit yang dilihat oleh Gyonu, yang lebih pendek bernama Yunbo. Yunbo adalah teman Bongsu. Saat Yunbo sekarat, dia meminta Bongsu untuk mengembalikan cincin perak kepada ibu Yunbo. Namun, Bongsu meninggal sebelum sempat menepati janjinya. Dan rasa bersalah itu telah menggerogotnya. Maka karena itu Bongsu menjadi hantu. Bongsu lalu mengubur cincin perak tersebut di bawah batu peringatan. Kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan tubuh Gyonu. Di tempat lain, Yomwa mendatangi Master Bunga dan meminta jimat lagi. Tetapi Yomwa segera ditangkap oleh Dongchon dan Bibi Buyut. Mereka segera mengikat Yomwa dan kembali melakukan ritual pembersihan kepadanya. Tapi sekali lagi, usaha Dongchon gagal karena Yomwa bersikeras untuk tidak bertobat. Yomwa pun pergi meninggalkan para dukun itu. Malam itu, Jiho malahan menemui Yomwa di rumah hantu, mencari solusi agar Gyonu bisa kembali. Yomwa lalu memberitahu Jiho kalau Bongsu kan punya cincin perak. Nah, Jiho harus memberikan cincin perak itu kepada Yomwa agar Bongsu bisa menghilang dan Gyonu kembali. Akhirnya, Jiho mengambil cincin perak yang kemarin sudah dikubur oleh Bongsu, lalu memberikannya kepada Yomwa. Yomwa segera membuat ritual jahatnya. Dia menghancurkan cincin itu dan memanggil malaikat maut. Pada saat yang sama, Jiho menelepon Sunga menceritakan semuanya. Bongsu pun langsung mengalami kesakitan. Dengan segera, Dongchon mengikat Bongsu di kamar, dan Master Bunga serta Sunga bergegas mengalihkan perhatian malaikat maut ke tempat yang keliru, agar mereka dapat melindungi Bongsu sebelum semuanya terlambat. Jadi ada 3 perang mantra nih. Yomwa mengadakan ritual untuk memanggil malaikat maut di rumah hantu. Dongchon menggunakan doanya agar dapat melindungi Bongsu. Sedangkan Sunga dan Master Bunga menyiapkan ritual untuk mengundang malaikat maut di tempat lain, supaya malaikat maut nggak datang ke tempat Bongsu berada. Setelah Dongchon menyelesaikan ritualnya, dia meninggalkan Bongsu terikat dengan kamar termaterai mantra. Tapi Bongsu menjadi kesal, jadi dia melepaskan diri dari ikatannya, lalu memanggil malaikat maut untuk menyingkirkan Yomwa. Awalnya, Yomwa langsung ambruk kesakitan, tapi keadaannya membaik dan akhirnya Yomwa menyadari bahwa syal pemberian Dongchon berfungsi sebagai jimat untuk melindunginya. Terungkaplah kalau Dongchon adalah jimat manusia bagi Yomwa. Mengetahui bahwa Yomwa tak akan berhenti sampai akhir, Dongchon memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi Yomwa. Dan sekarang malaikat maut sedang menghampiri Dongchon. Kesel deh, kenapa Dongchon sampai akhir terus membela Yomwa ya? Mungkin naluri seorang ibu asuh kali ya? Secara Sunga dan Yomwa kan memang anak asuh Dongchon. Mari saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.